Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin Sallallahu alaihi alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, hari ini saya kedatangan tamu lumayan jauh, yaitu boleh diperkenalkan dulu ya Pak namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin sebagian pemirsa sudah kenal saya sebetulnya, karena di publik manapun kayaknya saya sudah terkenal gitu. Terkenal. Berhubung Pak Ustadz yang minta saya memperkenalkan diri, ya mau tidak mau lah, biar dapat barokahnya. Perkenalkan, nama saya Mustawan. Ya sudah, segitu saja nama saya. Mustawan. Iya, sudah itu aja. Bener, se-Indonesia tahu ya. Insya Allah, insya Allah. Setiap PHBI pasti nanya yang diomonginnya itu Mustawan. Nama yang luar biasa. Mudah-mudahan berkah. Enggak gitu dia. Enggak, sudah. Jadi tadi sebelum kita bikin video, jadi ngobrol-ngobrol, beliau banyak pertanyaan mengenai perihal kurban. Maka ini adalah sebuah ilmu yang luar biasa, mungkin sangat bermanfaat untuk semua kalangan, wabil khusus kaum muslimin mengenai tentang kurban. Makanya ya kita bikin dijadiin sebuah materi lah, masukin ke YouTube, ke channel saya, channel Ustadz Johan Aliansah. Silahkan nanti di share lah. Nah, adapun mungkin unek-unek yang mau ditanyakan ya kita serahin ke Pak Mustawan. Ya silahkan, perihal apa yang mau ditanyakan, ya mudah-mudahan jawabannya ini sesuai dengan apa yang kita inginkan. Amin, amin. Dan intinya mudah-mudahan jawaban kita ini disertai dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ya, monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dalam kesempatan ini barangkali jawabannya itu bukan berharap yang diinginkan barangkali ya, tapi yang diharap itu yang memang betul-betul secara kajian syariat itu memang ada dan memang sesuai ketentuan berdasarkan kajian-kajian ulama kita terdahulu yang sahih terutama. Jadi ada beberapa hal barangkali yang ingin saya pertanyakan, Ustaz. Tapi enaknya kita bahasa Indonesia apa bahasa? Ya kita campur aja. Dia aja ya. Campur. Tiasanya Rios Sunda. Walaupun Sundanya rada-rada badag ya, mohon dimaaf. Mohon dimaaf. Sunda badag. Sundana bararadag. Hal yang pertama mungkin tadi mayoritas yang pernah didengar sama saya secara pribadi, mungkin secara umum para mustami yang hadir di sini, katanya, baru katanya, apakah betul apa tidak menurut ketentuan yang sudah dirumuskan oleh para ulama berdasarkan kajian-kajian terdahulu lah. Jadi ada beberapa yang berpendapat bahwasanya kurban itu satu, hewannya harus laki-laki, nggak boleh perempuan, apalagi kalau banci kan. Terus yang itu yang pertama. Terus yang kedua, kurban kalau untuk satu kambing itu hanya bisa untuk satu orang. Kalau sapi itu, sapi, unta, kerbau itu maksimal untuk 7 orang. Sedangkan pernah dengar ya, pernah dengar di YouTube kalau nggak salah itu, salah satu ulama masyhur juga, Syekh Ali Jaber ya, kalau nggak salah. Syekh Ali Jaber, betul. Syekh Ali Jaber, tadi juga Mang Badri ngomong sih gitu, Syekh Ali Jaber tadi tuh. Ya Mang Badri ya tadi ngomong ya? Iya.
Nah, apakah memang itu ketentuan syariatnya demikian? Apakah memang itu hanya pendapat-pendapat kebiasaan? Ya. Mohon penjelasannya secara keilmuan yang memang sudah tercatat, sudah dikaji sama ulama-ulama terdahulu yang dituangkan dalam sebuah kitab barangkali. Mungkin untuk yang pertama itu dulu, Ustaz. Ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita di sini hanya satu kitab ya yang kita buka, kitab Taushih karangan Syekh Nawawi Al-Bantani, sarah daripada kitab Fathul Qorib yang masyhur lah di kalangan pondok pesantren, itu masyhur. Jadi di antara memang menjadi kebiasaan Pak ya. Kebiasaan, kira-kira kebiasaan itu apakah setiap kebiasaan itu baik apa enggak? Iya, ada yang baik, ada yang enggak barangkali ya. Nah, itu. Nah, ini tergantung pemanfaatannya sih. Ya, kadang-kadang yang enggak baik juga mumpung ya bisa jadi aja mumpung lah. Jadi ketentuan kurban itu satu dari hukumnya sunnah ya. Hukumnya sunnah, sunnahnya sunnah muakkad. Hukum dasarnya ya, sudah. Hukum dasarnya sunnah muakkad. Jadi kita biar tahu dulu tuh. Jadi masuk ke dasar hukumnya dulu, sunnah muakkad. Setelah kita tahu bahwa itu sunnah, berarti nantinya pelaksanaannya itu lebih tidak terlalu mengikat ya. Tidak terlalu mengikat. Sehingga ya mungkin saja gitu kan, dari satu kebiasaan masyarakat, sehingga masyarakat juga supaya ibaratnya adatnya sama, dari Sabang sampai Merauke gitu kan, 1 ekor kambing buat 1 orang, kalau sapi, unta, terus sama kerbau itu buat 7 orang. Nah mungkin itu pun mungkin cara guru-guru kita ya, biar masyarakat nggak ada patokan lah gitu ya. Gitu. Nah maka di obrolan kita, jadi kita itu semuanya lah kupas gitu ya. Pertama, bahwa 1 nyawa itu buat 1 orang. Itu abdolnya barangkali. Iya, Iya, abdolnya itu 1 nyawa untuk 1 orang. Baik itu kambing, mbe jalu, Mang Badri. Nyaho mbe jalu. Nu rada mirip-mirip teh ageun jenggot. Aduh, adaan saya. Ada. Jadi 1 ekor 1 itu. Terus kemudian kumaha gitu kan? Lamun urang teh arek korban, duitna ya kurang, ya. Ngan gak beli hiji-hijina betah. Beli hiji-hijina. Terus kemudian sedangkan ya keluarga loba. Nah itu pun menurut Imam Romli ya. Menurut Imam Romli itu pun cukup. 1 orang dari keluarga kita berkurban itu cukup. Nah jangan cukup di sini itu bukan berarti kata Bang Soleh, yes aku nggak mesti kurban lagi gitu kan Bang Soleh. Udah ada kakak saya yang kurban gitu. Nah di situ cukup itu untuk menggugurkan kesunahan. Artinya Bang Soleh jika tidak berkurban jangan berharap pahala. Itu. Jadi cuma kita di satu keluarga ini di saat kita mati ditanya perihal tentang pelaksanaan sunnah diantaranya kurban, kamu ditanya punya pahala kurban enggak gitu kan? Ya kalau kurban sih iya gitu kan. Kalau urusan pahala gimana?
ya kalau urusan pahala itu kita nggak dapat pahala. Itu jadi maksud cukup di situ bukan berarti satu menggugurkan kesunahan apa semuanya dapat pahala gitu, enggak. Gitu. Apa barangkali begini Ustaz ya? Karena kurban itu kan waktunya sudah pasti ya. Ya. Artinya waktunya tertentu, tidak bisa dilakukan di lain waktu. Ya. Hanya waktu-waktu hari tasyrik itu. Ya. 10, 11, 12, 13 ya. 4 hari berarti. 4 hari. 4 hari. Ketika memang berkesempatannya cuma satu, yang lain pengen berkurban, kemampuan cuma satu, barangkali apa tadi gugur sudah melakukan kurban lah, dianggap sudah melakukan kurban, sehingga di tahun yang akan datang kalau memang ada rezeki lagi bisa barangkali gantian. Ya, gitu. betul. Supaya tadi ada keringanan, tetap kita bisa beribadah, walaupun berdasarkan ketidakmampuan tadi, barangkali begitu Pak Ustaz. Ya karena kan tadi itu ya betul seperti itu. Jadi karena kan kebutuhan kita itu banyak lah, ya kan. Selain daripada berkurban, kebutuhan kita banyak. Terus kemudian ya ekonomi kita pas-pasan. Jadi andaikan ada kita memiliki uang 6 juta nih, padahal itu dapat 2 kan ya. Kalau beli kambing itu dapat 2 ekor kambing lah. Lumayan tuh buat dua kurban ya. Nah, karena memang ini hukumnya ini tadi itu sunnah, jadi dengan dibagi 2 itu jadi kita lebih ada hal yang harus kita pikirin gitu kan. Artinya buat biaya dapur atau apa gitu. Meskipun ya memang rezeki udah ditanggung Allah lah ya. Itu. Jadi lebih karena tadi larinya ke sunnah gitu. Jadi perihal gugur perintah itu gugur, akan tetapi pahala itu hanya didapat oleh si pengkurban itu gitu. Kalau yang nonton enggak dapat ya. Kalau dagingnya insya Allah dapat ya. Gitu. Ya Mang Badi ya. Nang. Jadi intinya boleh-boleh saja lah. Boleh saja. Bahkan nih. Jadi 1 ekor kambing kita di situ tuh pas pemotongan kurban si anu gitu kan. Ya boleh gitu. Boleh ya? Boleh. Misalnya nggak ada hubungannya nih. Mang Badri kurban nih. Terus beserta dengan saya gitu, kawan gitu. Itu boleh ya? Boleh. Berarti saya nggak perlu kurban lagi dong? Ya tetap tadi itu. Oh kirain enggak, kalau enggak. Saya mau nitip ke Mang Badri. Jadi tadi itu, jadi apa namanya, yang kita itu nggak dapat pahala ini, nggak dapat pahalanya, tapi untuk menggugurkan kesunahannya itu kita dapat. Berarti tetap dapat pahala sunahnya lah ya. Pahala sunah. Cuman pahala sedekahnya nggak dapat barangkali gitu ya. Itu. Terus ada yang kedua apa? Yang sapi kalau untuk 7 itu, misal patungan nih, patungan sapi 7. Ya. Atau barangkali kambing misalnya patungan 2 orang ya. Kalau sapi patungan 7. Nah kalau patungan 2 orang itu kira-kira itu sama-sama bisa dapat kurban nggak itu? Patungan dua orang buat 1 kambing misalnya. 1 kambing. 1 kambing. Ini saya cuman sepotong doang. Misalnya Mang Badri kebeli kepalanya, saya buntutnya misalnya kan. Nah, jadi kan disatuin kepala sama buntut doang kan, kakinya nggak ada. Nah misalnya gitu kan 1 kambing patungan. Nah kira-kira itu sudah bisa menggugurkan dan dapat pahala kurban nggak kalau begitu? Ya kalau begitu tuh karena apa ini karena keterbatasan ya. Keterbatasan. Bukan karena nyari kesempatan, bukan. Ya tetap itu pun pahala dapat. Dua-duanya dapat ya. Dua-duanya dapat. Karena tadi ya karena keterbatasan kan, bahkan hayang-hayang teuing. Nah, yang tadi itu habis tahun harap mah bisi umum. Bahkan ada tuh. Nah, gitu. Apa namanya? Pendapat dari Imam Ibnu Abbas. Jadi menurut Imam Ibnu Abbas, kalau meski kita bawa ini pun ayam jago ya. Ayam jago. Ayam jago. Ada lagunya itu, Pak. Apa tuh? Ayam jago jangan diadu. Itu.
Jadi itu pun dapat pahala. Kayak ini kebodogol. Ya sama. Jadi kurban menurut Imam Ibnu Abbas, Itu kurban dengan ayam jago pun itu dapat tetap pahala. dapat pahala kurban. Dengan catatan ada keterbatasan kita. Jangan disengaja lah ya. Ya. Jangan mentang-mentang wah kata Pak Ustadz Johan katanya boleh ayam. Padahal Mang Badi mampunya beli onta kan. Ya. Jangan sampai begitu Mang Badi. Nggak boleh jadi alasan lah ya. Ya. Jadi di saat-saat tertentu lah itu. Ya ai boga mobil nya mobil boga hari kurban hayang mau kotok jago jeung bebek. Wah. Nah, itu mah itu bisa gitu. Jadi itu mah pikeun jalma-jalma anu kapepet lah. Pikeun jalma-jalma anu kapepet. Terus kemudian andaikan 1 ekor sapi patungan untuk 7 orang, itu bagaimana gitu kan? Nah itu pun itu dapat pahala dan dapat itu pun menggugurkan kesunahan ya. Jadi ke-7 orangnya itu dapat menggugurkan kesunahan sekaligus dapat pahala. Beda dengan awal ya, beda sama yang awal beda. Karena sama-sama patungan ini mah. Iya, karena sama-sama patungan. Kalau tadi kan nitip doang ya. Nitip doang. Boleh kalau nitip mah. Nah. Bedanya padahal abdolnya nih Pak ya. Abdolnya itu 1 nyawa itu 1 pengkurban itu. Tapi kalau misalkan kambing mah itu kan tadi itu kalau misalkan untuk 7 keluarga ya 7 orang lah, beda-beda 7 orang ya beda ya. Kalau di lingkungan saya lah terutama ya umum biasa nih mau kurban patungan dulu berapa per orang gitu. Beda keluarga beda ya. Jadi kambing kan beda tadi karena mungkin ya dagingnya pun sedikit kambingnya. Jadi 1 ekor kambing jadi berbeda tuh. Kalau 1 ekor kambing kan enggak patungan 7 orang enggak kan ya, adat kita enggak ya? Ya kalau mungkin kalau memang hukum dasarnya boleh ya bisa jadi ada nanti. Bisa aja. Cuma memang kurang etis, kurang indah aja kali kan. 1 ekor kambing lu kurut deh Mang Bardi. Kambing nak kurut ya. Berarti lebih dari 7 pun nggak jadi masalah ya? Lebih dari 7 nggak masalah. Masalah kan? Tetap kita dapat pahala dan itu pun menggugurkan kesunahan. Gitu. BKBRI. Hah? BKBRI. Ya, mbede kabiri. Oh anuan. Mbena anuan. Tak menang tuh tah kira-kira. Itu mbenu di kabiri teh boleh. Mbenu di kabiri boleh. Mana nih? Bentar ya. Sabar pemirsa. Sabar. Kita apa namanya? Khawatirnya mana keterangannya kan gitu kan ya. Jadi wayu jaziul haso ail maktuil khosyatain. Artinya cukup saja hewan kurban yang dikebiri. Jadi ail maktuil khosyatain itu dipotong anunya tuh. Anu itulah ya. Nah, anunya dipotong. Itu boleh. Kalau dikebiri yang dipotong apanya Mbak? Bijinya. Bijinya doang, lain testis ya. Lain saya nggak biasa nyebutin itu soalnya. Itu boleh. Jadi artinya sah-sah aja. Yang penting jangan ini kali ya, Ustaz ya. Kalau bisa mah jangan kali ya. Ya pilihan kalau, yang lebih baik ya. Lebih baik mah ya jangan lah. Ya kalau lebih baik mah. Tapi ada perihal gini, Pak. Jadi tadi itu kan yang sempat tadi di awal ditanyakan apakah betul gitu bahwa kita kurban itu jadi harus hewannya eta anu lalaki we gitu kan, anu jalu. Mun awewe kumaha? Jadi hukumnya kieu. Lamun hewan kurbannya abdolna itu jalu. Gitu, abdolna. Berarti lamun awewe, lamun bikangna kumaha Mang Soleh? Ya boleh, berarti kurang abdol. Awas tuh. Jadi
kita memahami hukumnya itu abdol berarti lawannya bukan nggak sah. Berarti abdol itu lawanannya kurang abdol. Berarti lamun awewe bika ayeuna korbana ya sah-sah bae. Itunya. Lain pamajikan maksudnya lain, awewe lain maksud pamajikan nah. Bisi itu. Nah, kemudian hewan kurban awewe bikangna gitu kan, hewan kurban bikangna bisa lebih abdol. Bisa jadi nu awewe lebih abdol ti lalaki. Lamun Dagingnya lebih banyak. oh. Nah, Misal boga dua ya pilihan dua ya. Lebih subur. Pilihan dua nu lalaki mangan 20 kilo misalnya, nu awewe 30 kilo. Nah, itu lebih Justru abdol. Malah lebih abdol nu awewe. Itu. Jadi syarat abdol kurban gemuk. Kurban gemuk. Beda. Syarat itu memang berarti salah satu kewajiban. Beda. Jadi lain syarat. Ini menghitung abdol. Jadi menghitung abdol, pertama abdolna nu lalakina nya. Mbek lalakina. Tapi lamun misalkan daging anu bikangna lebih loba, bahkan itu lebih abdol. Awas lain syarat loh. Mun aya dua pilihan Bang Badri. Mun aya dua pilihan lalaki hiji, awewe hiji. Itu. Dipilah-pilah, horeng ini awewe nu lebih Lebih loba. Lebih loba dagingna. Beda deui lamun lalakina dua, awewe hiji. Anu ieu kuru ieu lalakinya. Iya. Nu awewe sama-sama lintuh ya duaan. Otomatis tetap nu lalaki nu hijina apaan eta mah? Syarat umur. Nah, syarat umur. Jadi baru itu syarat tuh. Nya, lamun umur syarat betul. Tapi aya akte kelahiran gitu. Bisa. Maka Mang Bade tuh dina umur itu lamun Mang Bade ya, lamun arek sakolahnya sok kolot urang teh nengerkeuna karena coplok huntunya. Lamun coplok huntu eta usia genep atau 7 tahun. Nah, embe ge sarua Mang Bade. Sarua jeung Mang Bade. Mungkin harus genep pas sekolah. Coplok huntu setahun. Jadi coplok hiji setahun. Coplok dua tahun. 2 tahun. Nah, itu embe anu mencukupi itu lamun geus gigina geus copot 2 berarti usia 2 tahun. Tapi lamun ngaduk mah coploknya. Hah? Ngaduk. Ya eta mah ngabentur berarti itu mah. Atuh batur kakarak ke huntuan geus ngadu atuh beda deui. Ajeng lu itu Ustaz. Oh, iya mah anu HS mah geus eueuh huntuan kan. Balik orang ini berarti yang ompong. Itu mah lebih dari cukup ini mah. Tapi dagingnya geus alot oke ya mah. Nah takutnya malah kelewat cukup. Kelewat cukup. Jadi copot gigi setahun. Iya, Minimal duanya. itu 2 tahun. Ya. Minimal 2 lah. Ya 2 tahun. 2 huntu. 2 huntu. Tapi sekarang kan musim apa bir? Tapi kalau ketentuan misal tidak boleh cacat. Oh iya. Itu kemata. Jadi anu perihal hewan yang tidak masuk atau tidak sah ya. Tidak sah dijadikan kurban itu diantaranya ada 4. 4-nya? Jadi ada 4 hewan yang tidak boleh yang kurban dipakai korban. Gitu. Hiji. Nu pertama lamun pecak. Gitu. Pecaknya. Lamun pecak. Buta berarti. Iya. Katarak tentunya. Pecak masa bola. Sebelah. Hah? 2 belah apa sebelah? Ji, mau pertanyaan doang Mang ya. Betong. Betong doang bajak laut. Lah,
Pertanyaan kita ingat di tahun 2014 pengajian seluruh binatang yang ada di laut ya itu halal. Terus lamun paus kumaha atuh paus di mana? Emang paus di mana? Emang paus aya nu ngambang. Laut. Nah, paus ieu meureun. pecak lah nya. Buta nya. Bisi paus Paulus doang. Jadi nu pertama anu tidak boleh itu anu pecak buta ya. Pertama nu buta, terus nu kemudian anu kedua nu pincang. Pincangnya albayin. Nyata pincang, pakai geus make tongkat. lamun aya hewan ngade datang ka DKM mau tungket. Ulah eta enggak tuh menang. Eta tuh menang ya. Enggak, takutnya ini jadi siasat untuk para hewan kurban. Karena dengar syarat tadi, dia pura-pura bawa tongkat biar nggak jadi kurban. Iya, Padahal mah nggak pincang. Jadi hewan anu banyak apa tuh? Banyak siasat. Banyak siasat. Terus ditulis mari. Pincangnya bawaan apa? Maksudnya pincang dari lahir apa pincang pas kecelakaan gitu? Iya ya, dari lahir mah nggak ada yang pincang misalnya. Kenapa kebun batu? Emang ayahnya, ayah oge-nya. Cacat lahir lah. Cacat lahir. Jadi baik cacat lahir ataupun cacat Di perjalanan lah ya. Catat di perjalanan ya. bekas tabrakan gitu. Itu resah gitu nyata endah. Nah kemudian anu katilu, jadi hewan yang tidak boleh dipakai kurban yaitu albayinu maroduha. Jadi hewan yang sakit. Muriang gitunya. Muriang. Sumong ya. Muriangnya albayin, muriang parah. Ai pilek mau biasa bae ya. Sumong. Sapi gila. Iya betul. Betul. Jadi sapi gila. Tapi walaya duru yasiru hadhihi. Artinya sakitna biasamanya sumeng terus kemudian Nyari untu lah. Mencret. Sariawan. Nah, itu mah sah-sah aja gitu kan. Jadi jadi sakitnya itu sakit bayin, artinya sakit parah gitu. Sakit parah. Jadi serangan jantung. Yang kira-kira sakitnya harus diopname. Iya, dibogennya. Ya ini mah ngobrol malam lah, ngobrol malam. Ya hitung-hitung ngehibur yang aki-aki gitu kan. Pamajikan. Nah, kemana tadi, Pak? Lalenggitan. Pamajikan lalenggitan. Jadi hitung-hitung ngehibur pamajikan anu lalenggitan. Terus anu keempat, hewan anu tidak boleh dipakai kurban yaitu alladzi dahaba makhuha. Jadi hewan yang hilang otak. Makhu itu otak. Berarti apa tuh, Pak? Gila. Edan. Gila gitu ya? Stres. Jadi otaknya makhu gitu kan. Makhu itu otak, otaknya hilang. Linglung ya. Berarti Allah otakan gitunya. Kan kalau yang berakal kan manusia, Iya. mungkin mau nyebutinnya yang berakal barangkali, kalau ke hewan kan yang berotak barangkali gitu ya. Ya kali gitu ya. Betul. Jadi hewan atau mikir meren. Edan. Stres, edan. Ya. Sapi gila bela sapi gila ya. Ya, sapi gila berarti ya. Jadi itu perihal hewan-hewan, binatang-binatang yang tidak boleh dijadiin kurban. Jadi ada 4 ya. Pertama tadi apa tuh? Pecak. Pertama hewan buta. Kedua pincang gitu kan. Terus kemudian sakit sakit parah, kronis lah. sakit kronis. Yang kelima
hilang ingatan atau stres gitu kan ya. Tapi edan lah. kalau stres mah kan hanya Sama, tertentu ya. sama otak juga. Ya stres itu kan ya normal berarti. Benar banget. Gitu. Tidak seperti hewan pada umumnya. Khawatirnya kan biasa, misal ada kambing biasanya kan jalan pakai kaki 4. Ntar dia tangannya 2 ngangkat, nah itu nggak normal juga kan, nggak boleh itu. Jangan sampai itu kan. Asal nasib lah. Tapi yang copot gigi itu gimana buat ngebuktiin giginya udah copot belum, ini sengit? Coba ke dokter gigi lagi. Bisa. Amun sapi mah copot tuh sapi. Bisa. Itu kadang-kadang kan tukang Bukan. jual kurban kan. Yang bingung ini Bang Badri, kalau kebo kan gak ada giginya tuh. Nggak ada giginya. Nggak ada giginya. Ada. Saya nggak pernah bergaul sama kebo, jadi nggak tahu makanya. Waktu itu kambing tuh giginya copot itu 2 gitu. Berarti kan kudu disemirin gitu. Kalau ketahuan. Dokter gigi berarti jadi palsu. Tapi kan kalau sekarang kan banyak cara untuk mengetahui nih umur berapa, giginya pernah cepat bongkar, ada caranya lah. Kan sekarang mah banyak ya peternak ya. Peternak otomatis ya peternak mah tahu lah. Peternak tahu. Intinya ya para peternak tolong perhatiin lah usia-usia binatangnya, usia-usia hewannya. Karena usia hewan itu salah satu persyaratan untuk memenuhi syarat kurban, hewan kurban tadi ya. Gitu ya. Jadi tolong perhatiin. Jadi itu untuk hewan yang diadu, yang dilombain kayak ada di beberapa daerah. Iya. Syarat dalam hal itu ya masuk kurban gitu. Ya, mungkin kalau dari 4 tadi selagi memang masih normal nggak masalah. Iya. Selagi memang dia masih normal, meskipun sering diadu, tapi tetap dia itu misalkan nggak ada cacat sedikit pun ya tetap masih bisa. Berarti yang jawaranya doang ya? Iya. Kalah mah nggak boleh. Iya. Nah, kemudian bagaimana misalkan yang sering diadu terus kemudian pecah ya? Apa namanya? Tanduknya nih. Wayujiul bukan yang itu. Wal maksuratul korni. Jadi boleh, artinya masih diperbolehkan jika si hewannya ini tanduknya pecah, tapi pecahnya itu tidak mempengaruhi kepada dagingnya lah. Nggak ngepek lah ya. Intinya nih. Jadi kenapa tadi yang pincang tidak dibolehkan? Jadi yang pincang tidak boleh. Karena kan dagingnya itu hilang. Intinya itu dari kurban buat kita nih, materi kesimpulan buat kita nih. Jadi yang kayak gimana sih, yang nggak boleh gitu kan, susah kita ngebedainnya gitu. Intinya yang memang mempengaruhi kurangnya daging itu yang tidak diperbolehkan. Yang ngaruh gitu. Intinya ngaruh ke kesehatan lah ya. Ngaruh ke kesehatan. Tapi artinya kalau tadi mungkin kalau boleh saya berpendapat, misal si hewan sering diadu nih, pecah dikit tapi dipecahnya itu di bagian kepalanya agak geser gitu misalnya kan sampai luka begitu kan, itu ya tetap aja mungkin tergolongnya cacat ya. Ya cacat. Tadi itu mungkin jadi pecahnya sedikit. Termasuk sakit yang parah tadi ya. Jadi yang tidak boleh sakit parah, khawatirnya kan dia pecahnya dikit doang nih. Nggak taunya di balik pecah itu di pangkal apa? Tanduk. Di pangkal tandunya itu banyak luka nih, luka kan? ya. Ya luka dalam apalah kan gitu. Jadi kan pengaruh juga sama pengaruh juga kesehatan. Makanya kita bisa apa namanya, dengan patokan hukum tadi itu kan bisa. Jadi antara pengaruh dan tidaknya ke dagingnya ini, jadi kita bisa mengkiaskan gitu kan, bisa mengkiaskan. Jadi hewan yang mana yang boleh dan yang mana yang tidak gitu kan. Kalau yang sakit hati mah enggak ya? Cuma dia doang. Takutnya kambing kan ada, kalau ada apa orang istilahnya di Sunda mah digaduhnya. Digaduh teh dijodohkeun. Digaduhnya. Digaduhnya. Nah, digaduh ya dikawinkeun, misi nyeri hati doang aing. Semoga nah gitu sih gitu. Jadi ngesunangan gitu ya. Gitu. Waduh. Tapi bisa jadi itu juga nggak boleh buat kurban. Biasanya kalau sakit hati kan murung aja, nggak mau makan, nggak apa, jadi sakit kan gitu. Nggak boleh kalau ada efek ya. Itu kayak hamil tuh. Itu biasanya kalau sakit hati lama-lama stres. Udah pernah ngalamin? Oh gitu.
Kambing. Kirain Mas Wali udah pernah ngalamin. Mungkin udah clear kali ya kalau Ya. untuk urusan hewan ya, Ya. untuk Itu sama itu Bapak, itu sama itu apa hewan akikah sama. Ya, ketentuan kurban itu segala ketentuannya ya. Baik dari umur, terus kemudian tadi masalah ke jenis kelamin, itu sama. Ketentuan antara akikah dan kurban itu sama. Gitu.